Mempelajari dengan seksama tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 27 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka perkenankan kami dari tim penasihat hukum menyampaikan pembelaan atas diri terdakwa AKBP Dodi Prawiregara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana, sehingga persidangan berjalan imparsial, fair, dan objektif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum atas segala jerih payahnya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sejak awal hingga dibacakan tuntutan pidana di muka persidangan ini. Bahwa tuntutan pidana dan pledoi atau pembelaan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, dan sebenarnya dapatlah dikatakan bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling berkaitan dengan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa, yang pada hakikatnya merupakan proses dialogis jawab-menjawab terakhir dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Pada kesempatan ini juga perlu kami tegaskan, karena pada hakikatnya pengajuan nota pembelaan ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip, dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan di antara kedua misi yang diemban. Namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan, yaitu usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa AKBP Dodi Prawiregara memberikan keterangan yang menurut penilaian majelis maupun Jaksa Penuntut Umum kurang berkenan, terdakwa AKBP Dodi Prawiregara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam benak terdakwa AKBP Dodi Prawiregara untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Majelis Hakim yang mulia, pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani, kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa AKBP Dodi Prawiregara adalah suatu putusan yang adil, arif, dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki. Persidangan yang kami muliakan, kita tidak pernah tahu nasib akan membawa kita kemana. Semuanya itu tentunya rahasia ilahi. Begitu juga kehidupan yang membawa terdakwa AKBP Dodi Prawiregara sampai kepada saat ini. Malapetaka, musibah, dan cobaan bisa datang di waktu dan tempat yang tidak dapat kita perkirakan. Siapa yang sangka kehidupan terdakwa AKBP Dodi Prawiregara mempertemukan kita semua di persidangan ini. Persidangan yang akan menguji sejauh mana hukum dan keadilan akan diterapkan pada mereka yang berhadapan dengan seorang penguasa wilayah yang katanya pemimpin. Di masa yang lalu, orang penguasa dan pemimpin disebut jenderal atau komandan yang berjuang memimpin anak buahnya di medan laga, berkorban di baris terdepan, bukan untuk menghabisi lawannya, tapi melindungi orang-orang yang ada di belakangnya. Namun dalam persidangan ini kita melihat seorang jenderal yang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan anak buahnya, membuat begitu banyak jiwa yang terluka untuk keselamatan dirinya sendiri, menjerumuskan orang-orang demi hawa nafsunya. Ini adalah kegilaan tersendiri di abad modern, di mana kita melihat seorang pemimpin menjerumuskan anak buahnya ke dalam jurang kegelapan tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu. Orang-orang yang seperti itu yang mengorbankan anak buahnya di masa lalu, di abad-abad yang lampau, layak dihukum mati. Sebagaimana telah diketahui bersama dan telah menjadi fakta hukum, terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi telah berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Bukit Tinggi yang total hasil tangkapannya sebesar 41,4 kilo pada bulan Mei 2022. Namun tanpa disangka, dari situlah malapetaka yang membuat terdakwa AKBP Dodi Prawiregara sampai kepada persidangan ini. Alih-alih terdakwa AKBP Dodi Prawiregara mendapatkan penghargaan, justru musibah yang didapatkan. Untuk itu, penasihat hukum akan menguraikan pledoi ini dengan judul besar yang menggambarkan pledoi secara keseluruhan, yaitu prestasi berujung petaka karena perintah Teddy Minahasa. Oleh karena itulah pada bagian ini kami akan menyampaikan poin-poin pembelaan kami terhadap terdakwa AKBP Dodi Prawiregara
untuk menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Tanggapan terhadap saksi-saksi jaksa penuntut umum dianggap dibacakan Yang Mulia.